Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap bersenang hati dan semangat untuk selalu belajar. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba satu aplikasi namanya aplikasi kalkulator PPH pasal 21 yang digunakan untuk menghitung atas penghasilan karyawan tetap. Ya, jadi sementara kalkulator ini digunakan untuk karyawan tetap. Oke, di depan kita ini ada beranda. Jadi kalau teman-teman nanti di deskripsi nanti teman-teman bisa lihat ada linknya. Tinggal diklik aja, nanti akan tiba di halaman atau page beranda ini. Gitu ya, tampilannya seperti ini. Nah, di page beranda, di halaman beranda kita bisa lihat ini ada informasi bahwa aplikasi kalkulator PPH pasal 21 karyawan tetap dapat digunakan untuk menghitung PPH pasal 21 terutang baik bulanan atau masa pajak gitu ya, maupun tahunan. Aplikasi ini juga telah mengakomodasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang akan berlaku untuk tahun 2022. Oke, cara penggunaan aplikasi kalkulator PPH 21 pertama kita harus sign in dulu nanti, terus kemudian nanti mengupdate profile sebelum menggunakan aplikasi kalkulator PPH pasal 21 karyawan tetap. Setelah mengupdate profile, sebaiknya memang refresh supaya nanti akan muncul beberapa tab menu di bawah, terutama input data, yang nanti kita akan mencoba untuk mengisi data umum dan kemudian data remunerasi, baik bulanan maupun tahunan. Hasil kalkulasinya nanti kita juga bisa lihat, ada tab menu database, nanti kita bisa lihat. Ya, nanti sama-sama akan kita coba. Kita akan mencoba untuk menginput remunerasi masa atau bulanan di tahun 2021 dan kemudian nanti yang di tahun 2022 sama, kita coba menghitung yang masa. Dan satu lagi kita akan mencoba untuk menghitung remunerasi dan PPH pasal 21 terutang untuk tahun 2021. Kira-kira gitu. Oke, kita akan coba mulai sign in dan kemudian nanti kita update profile dan lanjut prosesnya sampai nanti tuntas semua. Simak sampai akhir ya supaya mudah paham cara menggunakannya. Nanti teman-teman bisa menggunakannya. Oke, baik teman-teman, kita langsung coba untuk sign in ya. Untuk proses sign in, teman-teman nanti akan melihat tampilan seperti ini. Ada welcome, please enter your email address. Silakan mengisi di kotak ini atau teman-teman bisa juga menggunakan langsung sign in with Google. Saya menggunakan sign in with Google supaya mudah. Kalau teman-teman mengisi email melalui kotak yang tadi gitu ya, nanti akan diberikan PIN yang kemudian nanti diinput untuk bisa masuk. Tapi kalau menggunakan akun Gmail, silakan langsung input aja, langsung klik aja tadi yang sign in with Google, with Gmail, kita langsung bisa masuk tanpa perlu harus ada PIN. Oke, setelah sign in maka muncul tombol update profile. Kita klik lagi di sini, kita akan lihat di sini, gitu ya. Ini tampilan profile kita update. Cara mengupdate-nya adalah klik tanda pensil atau edit di kanan sini ya. Kita klik. Oke, ini tampilannya. Mari kita input. Nah, ini ada informasi. Mohon email diubah sesuai dengan sign in email Anda. Tadi saya menggunakan email ideaapps.consulting@gmail.com gitu. Ya, jadi harus diupdate sesuai dengan email teman-teman karena nanti proses berikutnya itu bergantung pada sign in email yang digunakan. Kalau masih tadi kan
emailnya diacak ya, dienkripsi gitu. Kalau masih menggunakan itu nanti nggak lancar jalan. Oke, saya akan coba input satu-satu ya di sini. Nanti teman-teman silakan menginput sesuai data masing-masing. Mungkin ada beberapa data yang nggak apa-apa diisi dummy, nggak harus data real ya gitu. Oke, ini laki-laki, mobile email sebaiknya diinput sesuai dengan data real. Dimulai dengan angka 62 tanpa angka 0. Jadi kalau mobile phone kita kadang-kadang kan 0813, 08 berapa, nah yang kosongnya itu hilang. Jadi 62 adalah kode negara kita. Nah untuk foto, nah ini nggak apa-apa kalau mau pakai dummy nggak masalah gitu ya. Tapi kalau mau pakai foto sendiri juga boleh. Oke, saya udah mengupload foto di sini ya, diterusin ya. Kita menginput lagi jabatan, saya tulis manager, perusahaan saya ketik Idea Apps Consulting, tanggal mulai bekerja, teman-teman boleh menggunakan data real atau boleh juga menggunakan data dummy, tapi usahakan mudah untuk diidentifikasi ya. Gitu. Saya pakai tanggal awal bulan ini 2 Februari 2015. Oke, klik. Tanggal mulai bekerja nanti akan digunakan untuk menghitung masa kerja teman-teman. Nah, ini ada informasi. Data awal pajak juga akan kita input. Bila tidak memiliki NPWP, diisi dengan angka 0. Anda yang tidak memiliki NPWP dapat dikenakan tarif PPh pasal 21 lebih tinggi 20% dari tarif yang berlaku. Anda dapat mengklik video tutorial di bawah untuk proses pendaftaran NPWP secara online. Nah, untuk teman-teman yang belum punya NPWP, mungkin bisa klik video ini untuk melihat cara pendaftaran NPWP secara online di YouTube channelnya Idea Consulting. Gitu. Oke, untuk NPWP saya input di sini. NPWP silakan menggunakan data dummy, tapi tolong diinput 15 digit. Karena jumlah digit NPWP 15. Oke, silakan diinput. Setelah sudah, kemudian kita lihat ada status PTKP. Saya menggunakan di sini berapa? K2 deh. Nanti terserah ya teman-teman, sesuai dengan kondisi masing real juga nggak apa-apa, boleh. Ada pertanyaan, apakah Anda mendapat tunjangan PPh pasal 21? Saya menjawab ya. Kalau kita menjawab iya, maka nanti muncul pertanyaan berikut. Bila iya, apa metode tunjangan tersebut? Saya menggunakan metode di sini gross up, gitu. Nah, gross up sendiri mungkin teman-teman nanti bisa browsing ya. Tapi secara umum adalah kalau kita mendapat tunjangan PPh dengan metode gross up, itu artinya tunjangan PPh pasal 21 kita itu menjadi bagian dari penghasilan yang kita punya, gitu. Sehingga kita menerima take home pay itu menjadi angkanya angka neto atau bersih. Kalau non gross up berarti dia tidak menjadi bagian dari penghasilan dari wajib pajak. Kira-kira itu singkatnya. Nanti silakan di browsing, banyak informasinya, gitu ya. Oke, lanjut. Anda mendapatkan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan ada 4 program jaminan. Silakan diklik yang mana yang Anda punya atau tidak punya. Saya coba untuk klik punya semua ya di sini. Dan terakhir ada BPJS Kesehatan. Saya juga klik iya. Di bagian bawah ini tertulis pernyataan penafian atau disclaimer. Saya bacakan, tapi nanti teman-teman juga bisa baca sendiri. Tapi saya bacakan juga secara cepat ya. Pernyataan penafian atau disclaimer. Seluruh inputan data direkam dalam database aplikasi kalkulator PPh pasal 21 karyawan tetap. Data yang tersimpan tidak disebarluaskan atau tidak akan digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya. Kalkulasi dilakukan berdasarkan data yang Anda input dan bersifat estimasi. Untuk menjamin kepastian hasil kalkulasi, Anda dapat melakukan penghitungan mandiri secara manual. Data yang tersimpan dan kalkulasinya hanya dapat diakses menggunakan email dan NPWP Anda yang tersimpan dalam database. Jadi email, sign in email itu penting karena nanti itu akan digunakan sebagai referensi pada proses berikutnya di dalam aplikasi kalkulator PPh pasal 21. Oke.
Jadi mohon Anda juga turut menjaga kerahasiaan email dan NPWP Anda. NPWP boleh diisi dengan data dummy sepanjang jumlah digitnya 15. Gitu ya. Tapi kalau mau mengisi data real juga nggak ada masalah. Oke, paragraf berikut. Dengan mengisi data ini, Anda telah menyetujui hal-hal tersebut di atas dan membebaskan Idea Apps Consulting sebagai developer aplikasi kalkulator PPh pasal 21 karyawan tetap dari tuntutan apapun di kemudian hari. Terima kasih. Oke, di bawah ada lagi satu pertanyaan terakhir. Anda setuju dengan pernyataan penafian disclaimer di atas? Silakan teman-teman kalau setuju klik iya. Kalau tidak setuju klik tidak. Tetapi dengan mengklik tidak berarti teman-teman tidak bisa melanjutkan proses penggunaan aplikasi kalkulator PPh pasal 21. Oke. Setelah semua udah, maka di kanan atas ada tombol done. Saya nggak tahu kalau nanti setting up handphone atau laptop teman-teman dalam bahasa Indonesia ini nggak tahu tulisannya apa gitu ya. Tapi mungkin selesai kali ya tulisannya. Diklik done ini. Terima kasih telah mengupdate. Nah, ini sepertinya belum muncul. Kita bisa refresh dulu. Kalau refresh kadang-kadang kita akan kembali ke beranda, tapi nggak apa-apa. Di sidebar kiri atas itu ada user profile, bisa diklik. Ini yang data inputan yang tadi yang saya input, Dewananda Arfan, maka sudah muncul di sini, ya. Jadi foto teman-teman muncul di sini. Di beranda kita juga bisa lihat ini ada pengguna aplikasi kalkulator PPh pasal 21. Nah, di sini juga muncul, gitu, ya. Jadi kalau teman-teman nanti menginput, maka muncul. Ini udah ada beberapa teman-teman yang lain yang sudah mencoba. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi setelah tadi kita sudah update profil data kita dengan lengkap. Di bawah muncul beberapa tab menu yang bisa digunakan. Di sebelah beranda ini ada input data dan kemudian database dan the creator. Kita akan masuk ke menu input data. Karena nanti setelah kita menginput data, maka data kita yang dihitung secara otomatis oleh aplikasi kalkulator PPh pasal 21, hasilnya akan muncul di tab database. Gitu. Oke ya, kita mulai. Di menu input data, kita akan melihat ada dua tombol di sini. Sebelah kiri ada tombol untuk bulanan dan sebelah kanan adalah tombol untuk tahunan. Keterangannya adalah bila Anda ingin menginput data remunerasi bulanan, silakan klik tombol bulanan untuk menghitung besar PPh pasal 21 terutang masa. Oke, dan klik tombol tahunan untuk data remunerasi tahunan. Kita mulai pertama menginput data bulanan atau data masa. Nah, untuk data bulan atau masa gitu ya, nih ada informasi tadi di depan juga udah sama ya. Jadi kalkulasi PPh pasal 21 untuk data remunerasi tahun 2022 telah disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Kita coba dulu untuk yang tahun pajak 2021 ya. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan di depan. Sign in email Anda itu menentukan untuk kemudian proses-proses pada saat kita mulai menginput dan melihat database gitu ya. Saya input ulang. Jadi kita ketik email kita. Setelah itu kita pilih masa pajak bulannya. Saya pilih bulan Januari. Tuh, oke. Ini ada informasi untuk isian penghasilan diisi angka rupiah penuh tanpa titik atau koma. Bila tidak ada dapat ditulis 0. Ini ada beberapa items atau elemen dari penghasilan yang kita terima setiap bulan. Gitu. Oke, saya coba masukin angkanya ya. Jadi gaji pokok kita coba tulis misalnya 25 juta. Nggak usah pakai titik, nggak usah pakai koma ya. Gitu. Pastikan nolnya cukup. Ini ada 6 tuh, 4, 5, 6. Oke, 25 juta. Tunjangan jabatan mungkin kita bisa masukkan misalnya berapa? Kita masukkan saja input 7,5 juta, 23. Oke. Ada tunjangan keluarga. Oke,
Misal ada tunjangan keluarga 4 juta, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tunjangan transportasi mungkin diberikan tunjangan transportasi 1,5 juta, 2, 3, 4, 5. Komunikasi dapat enggak? Misalnya dapat komunikasi 750.000, tuh 2, 3. Ada tunjangan tetap lainnya, kalau tidak ada kita tulis saja 0. Karena ini untuk masa bonus THR, kotaknya juga kita isi 0. Bentar gitu ya. Oke, di bawah ada informasi lagi. Mohon periksa ulang semua data yang telah Anda input. Bila telah yakin, Anda dapat mengklik submit atau kirim di kanan atas dan melihat estimasi hasil penghitungan PPh pasal 21 masa tersebut. Terima kasih. Oke, di sebelah kanan ada submit, kita klik. Prosesnya sedang berlangsung. Oke, kita sudah berpindah langsung secara otomatis ke tab menu database. Nah, di tab menu database ini data wajib pajak yang kita input ya. Dewananda Arfan, Manager, Media Consulting. Rincian hasil penghitungan untuk masa Januari 2021. Tadi kita udah input data-datanya di depan. Sekarang kita bisa lihat rinciannya. Besarannya kita udah tahu sekitar 13.106.968. Nah, rinciannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman menginput NPWP dan segala macam sini muncul. Ini masanya Januari 2021. Nah, data remunerasi yang tadi kita input di sini juga kelihatan. Pertama gaji pokok 25 juta gitu ya, tunjangan jabatan, ada tunjangan keluarga, transportasi, komunikasi. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ini berdasarkan inputan klik teman-teman di awal. Pada saat teman-teman menginfo atau mengklik menerima BPJS yang ya itu, maka kemudian ini secara otomatis akan dihitung. Tarifnya sudah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Aplikasi ini langsung menghitung berapa besaran iuran yang dibayar oleh perusahaan dan berapa yang dibayar oleh karyawan. Oke, kita lanjut. Di bawah ini ada penghasilan bruto dan penghasilan neto. Penghasilan bruto kita sebut dengan istilah tax base karena ada beberapa tambahan penghasilan yang dihitung dalam konteks penghitungan PPh pasal 21. Nah, di sini kita tahu ada angkanya dapat sekitar 55.499.468. Nah, ini angka bulanan, penghasilan bruto bulanan. Kalau kita setahunkan atau kita kali 12 lah mudahnya gitu ya, kita dapat angka 665.900 sekian. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu karena kondisi COVID ini memang ada insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Kita mengenal istilahnya ditanggung pemerintah atau biasa disingkat dengan DTP. Besaran PKP dalam 1 tahun yang mendapatkan insentif atau fasilitas ditanggung pemerintah itu adalah bila besarannya 200 juta ke bawah. Nah, karena konteks sekarang si wajib pajak yang kita gunakan sebagai simulasi penghitungan ini menerima di atas 200 juta, maka kategori DTP-nya adalah non-DTP. Oke, berikutnya ada biaya jabatan. Ini dihitung untuk masa bulanan, gitu. Setahun mungkin teman-teman udah tahu ya kalau setahun sekitar 6 juta. Kemudian berapa biaya BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayar oleh karyawan, ini langsung dihitung. Ya. Dan kita tahu penghasilan neto dalam kurung tax base, ini ada sekitar 54 juta sekian. Oke. Di bagian berikutnya kita akan lihat penghitungan untuk penghasilan kena pajak dan estimasi kalkulasi PPh pasal 21 terutangnya. Di awal kita udah input status PKP-nya adalah K2. Karena K2 maka kemudian besaran PTKP-nya adalah 5.625.000. Besaran PTKP tergantung dari status PTKP yang nanti teman-teman input. Dengan kondisi real nggak apa-apa, jadi supaya bisa juga menghitung berapa sih realnya teman-teman punya atau dikenakan PPh pasal 21 terutang. Jadi kalau nanti dari pemberi kerja atau dari perusahaan memberikan informasi ini loh besaran ini bisa diuji ulang gitu ya, kira-kira gitu. Oke, kemudian kita tahu penghasilan kena pajak menjadi 61 jutaan.
Nah, kemudian dihitung secara otomatis di dalam aplikasi kalkulator PPh pasal 21 ini sekitar Rp13.106.968 gitu ya. Nah, metode yang sudah kita input tadi adalah metode tunjangan PPh pasal 21 dengan gross up. Itu tergantung lagi kalau teman-teman ngitungnya dengan mengklik non gross up atau bahkan mengklik tidak menerima tunjangan PPh pasal 21, ya ini berpengaruh informasi datanya. Oke, di bagian bawah ini kita juga memperkenalkan adalah remunerasi bruto dan remunerasi neto. Jadi yang di atas penghitungan tentang penghasilan neto dalam konteks perpajakan. Sementara yang di bawah ini adalah kita mengenalnya dengan istilah take home pay. Jadi teman-teman bisa tahu berapa sih sebenarnya take home pay yang diterima di setiap bulan. Karena penghitungannya menjadi sedikit berbeda. Nah, di bawah ini kita bisa tahu bahwa berapa total remunerasi bruto 57.514.468. Kemudian berapa BPJS yang dibayar oleh karyawan iurannya. Ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Salah satu faktor pengurang lainnya adalah estimasi PPh pasal 21 terutang, yaitu 11-13 jutaan tadi. Sehingga total remunerasi bruto adalah 43.245.000. Inilah besaran nilai yang menjadi take home pay atau remunerasi yang teman-teman bawa pulang. Oke, ini proses penghitungan untuk remunerasi dan PPh pasal 21 masa di tahun 2021. Kita lanjut ke masa 2000. Kita lanjut ya, untuk menginput data bulanan atau masa pajak sekarang kita menggunakan yang tahun 2022. Ini dengan update ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh Undang-Undang HPP ya. Kita menggunakan data yang sama supaya nanti kita bisa lihat komparasinya antara masa 2021 dengan masa 2022 karena efek perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh Undang-Undang HPP. Oke, kita sama-sama. Oke, seperti tadi kita juga menginput ulang. Jadi setiap kita menginput data maka kita akan melakukan input email, sign in email kita. Jadi tolong menggunakan sign in email yang aktif supaya nanti kalau teman-teman juga mau mendapatkan hasil penghitungannya bisa dengan mudah dikirim nantinya. Oke, kita coba isi sekarang pakai Januari. Ini sekarang udah pakai tahun 2022 sama dengan yang tadi. Untuk memudahkan komparasi kita akan menginput data yang sama. Oke, kalau datanya udah terinput semua, kita lakukan hal yang sama, kita submit. Tadi udah kita input data masa Januari 2022, kita juga langsung otomatis kembali ke sini, kita klik, kita lihat di sini. Nah, ini udah ada tampilan dua ya. Yang di atas adalah masa Januari 2022 dan yang di bawah adalah masa 2021 yang tadi udah kita input Januari 2021. Di Januari 2022, sekilas kita bisa lihat di sini estimasi PPh pasal 21 masanya adalah 12.859.296. Sementara untuk Januari 2021 angkanya yang tadi kita udah lihat ya sebelumnya adalah 13.106.968. Untuk penghitungan masa kelihatan bahwa dengan perubahan atau update ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang HPP terjadi penurunan sekitar ya hampir 1 juta lebih ya gitu. Sekitar 1,7 kalau untuk kasus yang wajib pajak yang sekarang kita coba simulasikan. Oke, kita lihat untuk yang Januari 2022 detail informasinya. Sama seperti tadi ya. Jadi data remunerasi ringkasannya kita bisa lihat di atas ini. Itu terus kemudian juga penghasilan brutonya. Kemudian penghasilan kena pajaknya juga bisa kita lihat di sini ya. Jadi kita bisa lihat
dengan PTKP ini, tapi penghasilan kena pajaknya menjadi 61,2181571. Terjadi perbedaan karena untuk tahun 2022 ada layer pertama, lapisan penghasilan pertama yang semula di tahun 2021 maksimum 50 juta, untuk masa pajak 2022 mulai menggunakan dinaikkan 10 juta menjadi 60 juta satu tahun gitu. Yang dikenakan tarif 5%, tarifnya nggak berubah. Tarif ada tambahan untuk yang di lapisan keempat. Jadi dulu itu maksimum 30% untuk penghasilan PKP dalam satu tahun di atas 500 juta. Sekarang diperkenalkan ada satu lapisan lagi, yaitu 5 miliar. Jadi yang 30% sekarang berlaku untuk di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar. Yang di atas 5 miliar nanti akan dikenakan tarif baru sebesar 35%. Nah, untuk informasi bagaimana menghitung segala macam, teman-teman juga bisa lihat konten atau video tutorial yang lain di kalkulator PPh pasal 21 yang menggunakan Excel. Nanti bisa lihat, mungkin ada infonya di video ini. Oke, kita lihat juga di bawah remunerasi bruto dan remunerasi neto atau take home pay. Sama ya, tadi udah kita hitung. Nah, sekarang juga kita hitung untuk yang masa 2022. Apa perbedaannya? Perbedaannya memang besaran untuk estimasi PPh pasal 21 terutang yang menjadi lebih rendah sekitar 1 jutaan. Gitu. Sehingga total remunerasi neto yang bisa dibawa pulang menjadi lebih besar. Oke, ini teknik penghitungan untuk proses penghitungan untuk masa pajak tahun 2022 dengan ketentuan baru menurut Undang-Undang HPP. Nah, yang berikut ya, langkah ketiga kita coba untuk melakukan penghitungan PPh pasal 21 terutang yang tahunan. Gitu. Jadi di menu input data ini kita klik yang tahunan, gitu ya. Kembali kita input email atau sign in email yang kita gunakan. Oke, untuk tahunan kita di dalam aplikasi ini memang menyediakan hanya untuk tahun pajak 2021 ya. Jadi dalam waktu kita kan punya kesempatan sampai akhir 31 Maret 2022 untuk menyampaikan laporan SPT PPh pasal 21 tahun 2021. Nah, mungkin kalkulator ini nanti bisa teman-teman gunakan sebagai alat pembanding kalau nanti membuat laporan perpajakan. Kira-kira gitu. Ya, kita masih menggunakan wajib pajak yang sama di sini, sehingga data remunerasi yang tadi kita input sebelumnya untuk masa 2021 dan 2022 kita gunakan juga untuk menginput di untuk di tahunan 2021. Kalau sebelumnya kita menggunakan angka-angka penghasilan dalam konteks masa atau bulanan, maka di penghitungan kali ini angka-angka itu kita akan kali 12. Ya, kita asumsikan saja penerimaan dari Januari sampai dengan Desember itu relatif sama. Mungkin nanti yang akan berbeda adalah di kolom bonus atau THR. Setidaknya minimal menerima 1 kali gaji pokok. Oke, teman-teman, kita mulai untuk menginput datanya. Setelah kita udah menginput semua ya, gitu. Ini data ini yang berbeda hanya data di bonus THR yang kita input menjadi 1 kali gaji pokok. Nah, data yang lainnya sudah kita kali 12. Setelah semuanya lengkap diinput, pastikan setelah itu kita klik submit. Nah, setelah kita nginput data remunerasi tahunan tadi, kita sama ya, kita balik lagi ke sini, kita klik aja. Maka di menu sekarang ini kita bisa lihat ya, di atas ada PP masa 2022, masa 2021, dan di bawah ini adalah PPh pasal 21 tahunan
tahun 2021 yang tadi datanya kita input. Nah, di sini terlihat ada angka estimasi PPh pasal 21 tahunan sekitar Rp221.777.182. Oke, ini tadi data yang udah kita input, di sini semuanya ada ya. Jadi gaji pokok sama, konstruksi ininya, datanya. Mungkin yang perlu dijelaskan ke teman-teman ini tambahannya adalah di bagian penghasilan kena pajak dan estimasi kalkulasi PPh pasal 21 terutang ya. Status PTKP-nya K2. Ini terkait dengan adanya metode tunjangan PPh pasal 21 dengan metode gross up. Dengan melakukan gross up, maka kita bisa lihat ya, besaran penghasilan netonya di sini 740 juta, kemudian dikurangi oleh PTKP 5,6, tetapi penghasilan kena pajaknya menjadi 956 juta. Ini karena proses gross up gitu. Jadi kalau kita biasanya mengurangi penghasilan neto dengan PTKP, ini kelihatan angkanya kok jadi nggak imbang ya, itu karena metode gross up. Bagaimana penjelasan tentang gross up atau non gross up? Teman-teman juga bisa cek ulang lagi di video yang lain di kalkulator PPh pasal 21 yang menggunakan Excel. Di sana dijelaskan tentang penggunaan metode gross up dan non gross up. Oke, kira-kira gitu ya. Ini sama sampai bawah. Jadi masa 2021, masa 2022 dan yang penghitungan pajak PPh pasal 21 tahunan relatif konstruksi data dan cara menghitungnya mirip gitu. Oke, terima kasih. Ini semuanya sudah kita bahas ya dari macam-macam. Kalau misalnya teman-teman perlu melakukan modifikasi terhadap aplikasi kalkulator PPh pasal 21 untuk di masing-masing perusahaan, silakan aja. Ini ada tombol untuk customize app request gitu ya. Diisi aja form ini secara lengkap gitu. Kemudian nanti di submit. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan tempat teman-teman bekerja. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Tetap semangat belajar. Kita ketemu lagi untuk konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.